Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya tidak sedang ingin memuji Prabowo berlebihan, tapi saat ini saya memang semakin yakin bahwa keputusan saya mendukung Prabowo sebagai presiden adalah pilihan tepat. Ini penting karena saya semula sebenarnya menolak keras majunya dia sebagai presiden. Paling tidak itu terjadi pada 2 pemilu sebelum ini, 2014, 2019. Bahkan sebenarnya pada 2023, saya masih meminta masyarakat menolak Prabowo. Saya tahun lalu semula mendukung Ganjar, tapi karena terutama sikap PDIP dan Ganjar sendiri pada PSI dan saya sendiri, akhirnya saya berpaling ke lain hati, ke Prabowo. Keputusan untuk pindah itu pun dimulai oleh saran Jokowi, tokoh panutan saya yang meminta kami di PSI lebih mendekat ke Prabowo. Baru setelah itu saya merasa wajib belajar tentang Prabowo secara mendalam. Selama sekitar 1 bulan, saya membuka banyak tulisan, mewawancarai sumber terpercaya, memperhatikan wawancara dengannya. Baru kemudian saya akhirnya dukung sikap PSI untuk naik ke kapal Prabowo. Dan kini saya benar-benar merasa itu adalah pilihan yang tepat. Bukan saja karena Prabowo menang telak, tapi karena saya melihat performance Prabowo memang meyakinkan. Paling tidak kalau kita gunakan penampakan luar ya. Kali ini saya ingin bicara soal bagaimana dia tampil dalam forum dan media internasional dalam 2 bulan terakhir. Saya bukan cuma bicara kemampuan yang berbahasa Inggris. Dari dulu pun saya nggak pernah peduli misalnya dengan ketidakcakapan Pak Jokowi berbahasa Inggris. Ya nggak bisalah saya menilai kualitas presiden dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Tapi terkait Prabowo, saya merasa dia memang keren. Kemampuan bahasa Inggris adalah salah satu unsur. Tapi yang lebih penting adalah apa yang dia sampaikan, gagasan yang dia lontarkan, cara dia menyampaikan dan juga cara dia merespons pertanyaan dari wartawan asing yang kalau dia tidak berhati-hati bisa menjebak. Di Indonesia tidak banyak Prabowo terdengar, tapi sejak kemenangannya pada 17 April lalu, dia berulang kali hadir di dunia internasional. Pada akhir April, dia menulis di majalah prestisius Economist, terbitan Inggris. Kemudian pada Mei dia diwawancara Al Jazeera dan muncul di acara Qatar Economic Forum. Wawancaranya di Al Jazeera itu juga kemudian dipublikasikan di beberapa media internasional seperti Straits Times dari Singapura dan Channel News Asia. Apa yang disampaikannya bukan saja penting bagi publik internasional, tapi juga buat kita, rakyat Indonesia yang selama minimal 5 tahun akan dipimpin olehnya. Terus terang, kalau apa yang dikatakannya itu benar-benar akan dilaksanakan, Indonesia bisa berharap menjadi salah satu negara raksasa dunia. Saya ingin kutip pandangannya tentang sikap Indonesia ke depan menghadapi perdagangan internasional di Qatar Economic Forum. Dia bicara dan menanggapi pertanyaan dari wartawan senior Haslinda Amin dari Bloomberg. Prabowo menegaskan, Indonesia bukan negara proteksionis. Ini memang tuduhan yang kerap terdengar dari pihak Barat yang terganggu dengan ketegasan sikap Presiden Jokowi melakukan hilirisasi dan pengambil alihan saham dominan di perusahaan seperti Freeport. Jawaban Prabowo jelas menunjukkan ia akan melanjutkan apa yang sudah dimulai Jokowi. Dia menyatakan Indonesia akan berupaya mengolah kekayaan alamnya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor. Kami tak bisa terus-menerus impor, tidak adil bagi rakyat kami. Kami tak akan bisa menjadi negara industri yang maju jika kami terus mengimpor bahan-bahan mentah, kata Prabowo. Prabowo menyatakan, hilirisasi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari hilirisasi pertanian, tambang, pangan, sampai ke energi. Dia menegaskan bahwa Indonesia akan berupaya menghentikan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak untuk kemudian beralih ke biodiesel dengan memanfaatkan kelapa sawit. Prabowo sangat optimistis dengan masa depan Indonesia. Dia bahkan percaya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus 8%. Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa dia ingin menjadi presiden agar dia dapat melayani masyarakat. Ia ingin mengentaskan kemiskinan karena masih banyak kalangan di Indonesia yang masih sangat miskin. Di dalam hati saya tidak terima bahwa hari ini di Indonesia sebagai anggota G20 banyak rakyat kami yang hidup sangat susah. Itu yang mendorong saya jadi presiden, ujarnya. Prabowo nampak sangat percaya bahwa Indonesia adalah pemain penting yang bisa mempengaruhi dunia dan bukan sekedar mengikuti perintah majikan di negara-negara industri dunia. Dalam wawancara di Al Jazeera,
Prabowo menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai cara Asia dalam menangani konflik. Dia bilang selama ini Asia Tenggara tidak butuh campur tangan negara-negara Barat dalam menyelesaikan konflik di antara mereka. Asia Tenggara sejak lama mengalami perang, penjajahan, campur tangan dalam politik luar negeri. Dan ini menyebabkan negara-negara Asia Tenggara percaya penyelesaian dilakukan dengan berbicara, bertemu, tanpa campur tangan asing. Prabowo memang menyebut Asia Tenggara, tapi saya merasa apa yang disampaikannya mewakili sikap politik luar negerinya. Sikap menolak campur tangan pihak asing ini tidak berarti Prabowo menolak komunikasi dengan negara-negara besar. Dia memastikan menggandeng semua negara dan tidak akan berpihak. Sikap non-blok sejati. Dia akan mengundang Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan Eropa. Tapi kemudian dia juga menegaskan itu tidak berarti Indonesia tidak akan berteman dengan Cina, India, dan Rusia. Di dalam wawancara itu, dia juga menekankan pentingnya mengatasi korupsi. Dia bilang reformasi politik Indonesia berlangsung secara damai selama bertahun-tahun. Namun begitu, dia mengakui salah satu masalah besar yang harus diatasi adalah korupsi. Karena itu menurut Prabowo, salah satu hal yang dia pelajari dari para pejuang kemerdekaan Indonesia adalah arti penting kejujuran. Dia mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir positif bersama untuk kebaikan bersama. Di Qatar, Prabowo juga membantah pesimisme tentang demokrasi di Indonesia. Ia diminta merespons adanya kekhawatiran bahwa ia akan melemahkan demokrasi ketika berkuasa nanti. Dengan santai, Prabowo menjawab, siapa yang khawatir? Ia bahkan meminta sang presenter bertanya langsung kepada rakyat Indonesia. Prabowo bilang, ia 4 kali mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalah 3 kali, tapi dalam pemilihan keempat dia menang. Baru di kali keempat rakyat menyetujui Prabowo jadi presiden. Karena itu dia percaya masyarakat memilih dia melalui proses demokratis. Prabowo bahkan menyatakan dia merasa kekhawatiran soal demokrasi itu dibuat-buat oleh media. Salah satu hal yang juga mengagumkan saya adalah ia diberi kesempatan untuk menulis di Economist. Itu adalah penghargaan yang luar biasa dari salah satu majalah paling berpengaruh di dunia. Dan dalam tulisan itu, Prabowo secara tegas menunjukkan keberpihakannya pada Palestina dan kritiknya terhadap negara-negara Barat yang menerapkan standar ganda. Barat mengecam Rusia menyerang Ukraina, tapi tetap diam ketika Israel menyerang Palestina, katanya. Itu namanya standar ganda, ujar Prabowo. Menurutnya tak ada alasan untuk membenarkan pembunuhan warga sipil di Gaza, yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. Dia mengatakan apa yang dilakukan Israel sehingga rakyat Palestina hancur, kelaparan, kekurangan adalah sebuah aksi militer yang melanggar hukum dan konvensi internasional. Prabowo mengatakan dia prihatin bukan semata-mata karena dia Muslim, tapi karena pertama-tama dan terutama dia manusia. Prabowo bahkan mengatakan kegagalan Barat untuk memaksa Israel berhenti melanggar hukum menunjukkan adanya krisis moral yang serius. Ia mengingatkan kepedulian ini penting, bukan saja kalau yang menderita adalah orang Asia atau Afrika, tapi juga kalau yang menderita adalah Eropa. Dan ini tetap relevan kalau yang terkena dampak adalah orang Kristen, Muslim, atau Yahudi, ujarnya. Mudah-mudahan Anda paham mengapa saya saat ini mengagumi dan berharap banyak pada Prabowo. Saat ini saya percaya Prabowo memang adalah presiden pilihan terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan harapan ini terwujud nantinya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.